Oke, balik lagi di Sekutu Podcast bersama saya Aji Fandi aka Bajai, Fadul aka Tukul, Dito, Dito. apa anda? Gue gak ada panggilannya. Sorry banget ya. Oke, kita mau bahas apa nih Kul? Kira-kira Kul? Hari ini kita bakal bahas tentang dunia perkuliahan kita bertiga khususnya. Oh, Siapa tahu teman-teman juga ada yang bisa relate sama apa yang kita ceritain, sama apa yang kita sharing. yes. Kenapa tuh? Dunia perkuliahan kenapa? Gimana ya dunia perkuliahan kalian lagi hancur banget ya? Lagi hancur banget sih. Kalau gue pribadi lagi tumpang tindih sekali. Anjir. Teh. Gak usah. Tapi gue jangan kuat. Terus anjir. Lanjut. Topik kali ini adalah kuliah berantakan. Pertanyaan pertama adalah kuliah lu pada berantakan gak? Dito dulu. Iya, berantakan sekali. Kenapa berantakan? Kenapa lu menyebut kuliah lu berantakan? Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa lu menyebut kuliah lu berantakan? Karena Kenapa? Udah iya. Aku jawab. Iya tuh Kul. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa kuliah lu berantakan? Karena dewasa ini karena jadi waktu masuk ke semester 5. tadi lupa lagi semester 5 ya, semester 5 atau 6 gitu. Gua sebelumnya udah pernah kerja sama temen gua dagang, tapi kan karena temen mungkin ya, jadi gua bisa ternyata nih guys kerja sambil kuliah guys, gitu kan lancar aja ternyata guys. Ternyata berat. Ternyata gue dimasukin lah yang agak serius kerjaannya sama nyokap gue di tempat temennya. Ternyata wah nggak bisa, gue mau minta maksudnya izin aja tuh berat banget, kayak lu tuh ngerasa kerjaan ini udah nomor 1 gitu, bahkan tugas pun tuh nggak bisa mengalahkan pekerjaan gitu. Ya udah akhirnya berantakan segala macem, sampai ada yang ngulang tuh matkul semester kemarin, di semester 6 karena IP-nya nggak cukup, akhirnya gue ngulang 1 karena nggak bisa diambil itu matkulnya. Kita nggak tahu nanti ada yang lain atau gimana gitu. Kalau sebabnya. lu, Jay, kenapa lu bisa menyebut kalau kuliah lu berantakan gak? Kalau gue berantakan, jelas. Kenapa lu menyebut kuliah lu berantakan? Sebenarnya ini gue karena ada beberapa hal yang gue lewatin sih selama gue kuliah. Iya. Jadi waktu itu dimulai dari semester 1 karena keinginan gue untuk punya suatu usaha lah. Iya. Dan gue pengen banget ngerintis usaha itu dari nol gitu. Iya. Mumpung gue masih muda waktu itu. Jadi singkat cerita, usaha gue udah terbentuk, udah lancar, bergerak dari semester 1, semester 2, semester 3. Dan kemudian gue dihadapin sama satu masalah yang berupa pilihan gitu Bro. Gue dimana gue harus memilih antara kuliah dan pekerjaan gue itu saat itu. Cuman waktu itu gue masih bisa berpikir dengan jernih ya. Jadi gue memutuskan untuk melanjutkan kuliah gue dan ngerapiin kuliah gue tuh. Saat itu gue harus meninggalkan satu dan lain hal lah, tentang pekerjaan dan lain-lain. Ternyata masuk ke semester 4 dan semester 5, ego gue tuh keluar lagi tuh. Ego yang soal untuk bekerja, memenuhi kebutuhan gue sendiri, kebutuhan gue dah. Sampai akhirnya gue nemu matkul yang gue senang banget nih tuh. Matkul jurnalistik foto. Jadi mana matkul ini fokusnya ke fotografi jurnalistik sih sebenarnya. Cuman ketika gue kenal dengan kata-kata fotografi itu, gue pengen explore lebih banyak gitu di fotografi kan. Sampai akhirnya gue beli device, gue menekuni hal berbau fotografi, dan akhirnya gue bisa menciptakan, gue bisa menghasilkan nih dari apa yang gue senangin itu dari matkul gue. Dan kemudian sebenarnya lu ikut andil juga sih lu dalam kuliah gue yang berantakan ini, ada peran lu gitu. Jadi ceritanya gini teman-teman, waktu itu di saat gue lagi hektiknya sama fotografi, teman-teman juga lagi bikin media yang bergerak di bidang seni. Lalu Mas Tukul ini
ngajarin saya hal-hal tentang desain grafis, dan ternyata pekerjaan di dunia kreatif itu sangat mengasihkan buat saya gitu, buat gue. Karena kreatif itu kan nggak ada batasnya. Terus lagi-lagi gue dibentrokin nih gue sama pilihan itu tuh, pilihan yang dulu pernah ada tuh datang lagi tuh, antara kuliah dan pekerjaan. Dan saat itu mungkin bodohnya gue, ketika gue dihadapin pilihan itu untuk yang kedua kali, gue memilih buat menekuni pekerjaan itu. Sampai akhirnya ternyata time management gue berantakan, kuliah gue nggak jelas kan, jadinya ya nggak bisa terselamatkan lah. Semester 5 sampai semester sekarang nih udah nggak bisa terselamatkan lagi gitu. Sama. Tapi lu orang tua lo dengan latar belakang lo, dengan cerita lo tentang kesusahan lo di kuliah, orang tua lo taunya gimana kuliah lo? Enggak sih, gue dari semenjak SMA tuh udah Aduh, anjir. kayak apa ya, maksudnya langsung aja sih, pokoknya hasilnya bagus, lulus gitu sih, mau caranya gimana juga gitu. Yang penting nggak apa sih, kalau orang tua gue malah yang penting gue nggak ngejatuhin temen gue malah sih sebenarnya. Mau gue kerja sama, mau misalnya nih ujian nyontek sambil geledek gitu, tapi gue nyontek tapi gue selesai bersama teman-teman gue, orang tua gue nggak masalah. Anjir. Kalau lu orang tua lu taunya kuliah lu gimana? Ya jelas, orang tua gue tau kuliah gue baik-baik Baik-baik aja. saja lah. Ya kalau soal gitu mah kita gak bisa cerita ke orang tua lah kan, menghargai. Gak enak, harapan banget soalnya Iya, guys. karena kita anak pertama laki-laki apalagi kuliah itu kan uangnya nggak kayak lu sekolah SMP, SMA, SD. Mahal much money banget, parah sih. Negeri loh. Ini loh lu nanya-nanya kuliah lu berantakan kan? Iya. Lu mah maunya kejelekan orang terus. Menghakimi orang lain kuliah kayak bener aja. Coba lu. Cerita lu kuliah lu berantakan kan? Lu yang paling pusing lo. Kuliah gue berantakan. Kok bisa sih gua? Hah? Sama kayak lu pada, gue dibentrokin sama kerjaan. Oh, lu tuh baru mulai kerja malah sekarang ya. Mulai kerja di masuk semester 6, gue dapet kerjaan yang kiranya gue tuh wah gue bisa nih, gue bisa ngendel semuanya nih, apalagi kuliahnya online. Tapi ternyata pas udah gue jalanin, waktu gue bener-bener kayak diputer balik nih. Aduh, gila nih, jam kuliah sama jam kerja bener-bener dibentrokin lagi. Jadi sama sekali nggak bisa gue atur, sampai akhirnya ada beberapa matkul yang miss. Gue nggak ikut kuliah dari hal-hal yang kayak gitu. Gue nggak ikut kuliah, gue merasa nggak berguna di kelompok gue. Gue merasa nggak berguna di kelompok gue. Ya karena hal-hal itulah, karena kesibukan gue yang lain gitu. Dan susahnya gue mau keluar dari lingkaran yang kayak gini nih, karena apa yang lagi gue jalanin itu berbentrokan sama kebutuhan gue sebagai anak laki-laki, sebagai anak pertama, sebagai teman dan lain-lain. Kebutuhan yang kayak gitu tuh yang gue perluin. Sampai akhirnya gue lanjutin kerjaan gue, dan gue juga nggak tahu gimana masa depan kuliah gue. Gue masih kayak kadang lu kayak takut malah nggak sih? Takut. Kayak kalau lu Masih itu takut aduh nanti gimana? Iya, jelas lah. Gue kepikiran kayak lulus nggak ya gue? Iya, masalahnya gitu, di kampus kita nih kan ada limitnya. Cuman kita kan nggak tahu ya. Ada sih sebenarnya yang lama-lama juga. Cuman kan tahu-tahu kita surat DO, ya ampun. Jangan dibawa ya dos gitu maksud gue. Dosen maksudnya. Tapi lu tuh apa tuh? Pelajaran yang bisa lu Bentar, tapi kadang okay. gue tuh mikir lu tuh kerja, ya Allah lu kerja. Iya. Lu tuh kayak ngomong bisa kok men, itu lu kayak dibutain sama duit gak sih? Maksudnya ya kalau gue sih bisa bilang gue dari orang yang biasa-biasa aja nih. Gue tuh gak bisa yang kayak, ya kalau gue liat anak sekarang ya gue gak tahu ya, semua coffee shop, mall, terus kalau gue liat yang pacaran tuh wah kayak jalan-jalan sini tuh gampang banget. Pas gue cek harganya wow kata gue. Iya. Terus dia bisa-bisa dalam sehari 3 tempat gitu, atau dia sama temen-temennya jalan-jalan kemana. Pas gue cek harganya enggak. Kalau gue sih ngerasa kayak gue tuh ingin kayak gitu. Maksudnya cuman gue orangnya nggak mau lah menuntut orang tua gue. Kayak padahal nggak ada gini. Makanya lo kerja. Ketika dapat kerja tuh wih
gue bisa kayak gini nih, walaupun gak sepenuhnya kayak gitu ya, walaupun gue ujung-ujungnya larinya ke hobi gue lagi sih, walaupun gue lihat yang kayak gitu-gitu enggak sih, hobi gitu. Kalau ditanya dibutain sama duit apa enggak, iya gue dibutain sama duit. Iya, mungkin Jujur. kalau kita rasional ya bahasanya, kayak emang sebenarnya nggak bisa nge-handle. Kita aja dulu sebelum pada kerja kita berantakan juga, maksudnya walaupun berantakan ya berantakannya itu cuma kayak telat gitu-gitu, cuman semua kepegang. Anak muda bro. Iya. Tapi ini deh, pertanyaan terakhir, apa yang bisa lo ambil atau apa yang bisa lo kasih tahu ke teman-teman kita dari pengalaman lo berdua? Nanti gue juga. Lu dulu Toh. Apa yang bisa lo ambil? Time management sih yang utama. Terus kayak ya kalau emang lo dari awal masuk kuliah udah mau kerja nih, lu tuh harus bisa nge-handle tugas lu semuanya sendiri. Begitupun tugas kelompok. Gue tahu pasti lu tuh ada yang tugas nih padahal individu, tapi keroyokan, harus sama-sama. Gue juga gitu. Jadi kalau lu emang niatnya mau kerja, lu tuh di kampus emang harus independen parah. Maksudnya lu main, lu berkenal sama teman yang lain, bergaul, tapi ketika tugas gitu-gitu kan, tugas kan nggak bisa nentuin waktu. Kalau nongkrong kan bisa, lu kayak pas libur deh pas ini, tapi tugas kan nggak bisa. Jadi lu tuh harus ya independen sama time management yang oke sih. Lo, Jay? Kalau gue setuju Dito sih time management, cuman gue nambahin sedikit sih. Ketika lu dibenturkan sama suatu pilihan itu, lu jangan memilih salah satu, tapi lu harus menjadikan salah satu prioritas lu gitu. Karena kita nggak bisa milih deh, milih untuk kita terusin, yang satu kita tinggalin tuh nggak bisa. Karena itu dua hal yang bukan sih kuliah dan kerja itu. Benar. Kerja buat kebutuhan lu, mungkin teman-teman di sini juga ada yang kerja buat bayar kuliahnya, jadi kan nggak bisa ninggalin. Ya saran gue sih gini aja, kalau emang lu masih sanggup, orang tua lu masih oke lah buat finansialnya, finansial masih oke, ya kuliah aja. Orang tua dulu men. Iya, masa itu setuju. harapan. Sementara Kuliah kan di dulu. negara kita kan namanya lulusan maksudnya nggak kuliah gitu, memang bisa dapat uang gitu, tapi yang gue lihat sih stuck, maksudnya mentok di situ. Kalau lu dengan lu paling nggak S1 atau D3 D4 lah, lu tuh bisa lebih explore gitu ya, dengan cuan yang lebih oke juga. Ini nggak pernah siapa-siapa ya, cuma saran aja. Ini kan yang kita tahu dari dunia Iya, pekerjaan di Indonesia ini kan Iya. bukan yang menghargai skill, enggak. Lu kalau nggak jabatan ya orang dalam, orang people inside. Ya lu apa tuh? Sebenarnya inti permasalahannya sama sih di time management semuanya, karena waktu lu kuliah kepake buat kerja. Yang bisa gue dapet sih sebenarnya 24 jam tuh sebenarnya sebentar banget. Iya, Gue sebagai lagi manusia yang pengen kita banget dapet kayak lagi, gue pengen iya, banget iya. 27 jam atau 8 jam. Karena 24 jam tuh sebentar banget, kayak Senin udah Selasa, Selasa udah Rabu udah Kamis, gitu. cepet banget. Jadi dengan waktu yang sebenarnya sedikit banget. Iya, pasti lu ngerasakan Waktu yang 24 jam tuh lama. 24 jam tuh kurang sebentar buat lagi. lu manusia nih, lu pengen ini itu, pengen ini itu. Asli. 24 jam tuh kurang banget. Asli, gua Lu setuju, banyak gua. banget Gila, hal yang pengen lu lakuin, tapi waktu cuma 24 jam. Jadi di waktu yang sedikit ini pilih yang paling penting aja buat lu. Jadi gimana? Kuliah lu pada berantakan nggak? Janganlah ya guys, bye.